Di awal cerita, Gang Tai ngerapiin potongan rambut Munyong. Gara-gara potongan rambut Munyong kan berantakan banget waktu itu. Tapi Gang Tai udah biasa kok motong rambutnya Sang Tai. Setelah selesai, Munyong nanyain pendapat Gang Tai soal penampilannya sekarang. Dan Gang Tai bilang Munyong cantik. Munyong juga bilang akhirnya dia bisa ngelepasin ikatan yang ada di lehernya selama ini. Dia bisa ngelepasin diri dari ibunya. Gang Tai ngasih selamat karena itu, tapi Munyong malah minta pujian. Munyong juga pengen ngajakin Gang Tai jalan-jalan kapan-kapan. Pas mereka lagi makan, Sang Tai kaget banget ngelihat potongan rambut Munyong. Sang Tai juga berkali-kali ngoceh karena dia lebih seneng rambut Munyong panjang. Gara-gara itu Munyong kesel banget sama Sang Tai. Pas Gang Tai mau berangkat kerja, Munyong minjemin mobilnya. Munyong bilang sama Gang Tai untuk gak telat pulang. Tapi anehnya Gang Tai cuma bilang sama Munyong untuk gak bertengkar sama Sang Tai. Pas udah sampai di rumah sakit, ada salah satu temennya yang kesel gara-gara matanya jadi mata panda karena semalaman dia gak tidur. Itu semua karena ayahnya Munyong semalam tiba-tiba kejang-kejang. Dan pas Gang Tai gantiin dia baju, dia bilang kalau semalam itu ada seorang wanita yang nyanyiin sebuah lagu. Lagu itu tentu gak asing buat Ko Dae-hwan. Tapi pas Gang Tai nanya siapa wanita itu, Ko Dae-hwan gak jawab. Dia cuma bilang wanita itu harusnya udah mati. Tapi ternyata wanita itu ada di rumah sakit itu. Sedangkan Munyong begitu buka internet, dia cuma ngeliat berbagai macam cacian. Dia dibully abis-abisan sama pembencinya. Yang tadinya fansnya, sekarang mendadak jadi pembencinya. Tapi karena di situ ada Sang Tai, Munyong sadar kalau Sang Tai itu fansnya Munyong. Tapi pas ditanyain sama Munyong apa sih yang paling disukain Sang Tai dari Munyong, dan Sang Tai bilang kalau dia itu paling suka sama rambut panjangnya Munyong. Seketika Munyong langsung kesel kan dan pergi dari situ. Sedangkan Sang In nyuruh Seng Jai untuk nyelidikin 6 juri. Ya karena Seng Jai emang jago ngelakuin itu, dia berhasil dapetin semua data-datanya 6 juri. Dan di situ kelihatan banget kalau Sang In itu suka sama juri. Direktur meriksa CCTV di koridor untuk nyelidikin kenapa Ko Dae-hwan bisa kejang-kejang. Dan di situ ternyata ada Bu Okran. Apalagi Ko Dae-hwan kan berkali-kali bilang kalau dia dengar seseorang nyanyiin lagu Oh My Darling Sentimental. Dan setelah dilihat ternyata Bu Okran lah yang waktu itu ada di koridor. Direktur Oh Ji-won kemudian nyuruh Gang Tai untuk manggil Bu Okran masuk ke ruangannya. Di situ direktur nanyain Bu Okran apa semalam dia nyanyiin lagu Oh My Darling. Dan dia nggak ngaku kalau dia nyanyiin itu. Tapi setelah direktur ngeliat CCTV bener-bener, dia yakin kalau Bu Okran nyanyiin lagu itu. Karena itu direktur ngobrol sama Gang Tai supaya masalah ini cuma mereka aja yang tahu. Dan mulai sekarang direktur nyuruh Gang Tai untuk terus ngawasin Bu Okran. Siang itu Sang Tai udah siap-siap mau pergi. Munyong nanyain Sang Tai mau kemana. Sang Tai ternyata mau ketemuan sama Gang Tai buat makan. Abis itu dia mau pergi kerja paruh waktu. Munyong gak mau kelewatan dong, dia langsung ngintilin Sang Tai. Ternyata mereka makan di restoran Jampong, tempat biasa mereka makan dulu sama ibu mereka. Tempat makan itu adalah makanan kesukaan Gang Tai. Mereka bertiga kemudian makan di situ. Dan Jampong di situ beneran pedes banget. Sambil makan, Gang Tai ingat masa lalu sama ibunya, sama Sang Tai dulu. Dia bahkan udah mau nangis gitu. Tapi Gang Tai terus ketawa gara-gara kelucuan Munyong sama Sang Tai. Sang Tai pergi naik bis, sementara Munyong ngajakin Gang Tai buat minum kopi sebentar. Awalnya Gang Tai sempat nolak, tapi dia akhirnya mau juga minum kopi sama Munyong. Pas dia lagi mesen kopi, gelagatnya Munyong itu udah aneh. Tapi tahu-tahu dia disamperin sama seorang cowok. Cowok itu bilang kalau dia itu penggemarnya Munyong. Dia bahkan ngasih kartu namanya buat Munyong. Dan sebenarnya Munyong baik sama dia karena Munyong itu suka sama pulpennya dia. Cowok itu juga nanya apa Gang Tai itu pacarnya Munyong. Tapi Munyong bilang bukan, dan Gang Tai itu cuma kenalannya Munyong aja. Karena itu si cowok itu ngajakin Munyong makan kapan-kapan. Dan Munyong gak nolak. Munyong bahkan ngasih nomor teleponnya buat si cowok itu. Terakhir si cowok itu nyuruh Gang Tai buat motoin mereka berdua.
Pas keluar dari kafe, Gang Tai ngomel-ngomel sama Munyong. Gang Tai bilang, kenapa sih Munyong kok ramah banget sama sembarang orang? Sekalipun dia penulis, dia cuma perlu nulis, nggak perlu obrol kayak gitu. Apalagi Munyong ngasih nomor teleponnya dia ke sembarang orang. Karena itu Munyong nanyain, apa mungkin Gang Tai cemburu sama Munyong? Tapi tentu aja Gang Tai ngelak dan buru-buru pergi. Sang In tiba-tiba datang ke rumah sakit jiwa Ok karena mau nemuin ibunya Juri. Ternyata dia mau ikut-ikutan ngekos di rumahnya Juri. Ya, karena dia punya cerita memelas, ibunya Juri akhirnya setuju dia ngekos di situ. Tapi dia harus berbagi kamar sama Jisoo. Awalnya Juri kesel dan dia nggak mau kalau Sang In ngekos di situ. Tapi karena ibunya kekeh, dia akhirnya setuju aja. Pulang-pulang Sang In papasan sama Gang Tai. Gang Tai langsung nyamperin Sang In dan ngomel-ngomel. Gang Tai bilang gara-gara Sang In nyuruh Munyong tersenyum di depan penggemarnya, Munyong jadi senyum di sembarang orang. Munyong jadi lebih gampang muji orang lain keren. Laki-laki bahkan bisa sembarangan nyentuh-nyentuh pinggangnya Munyong. Ya, intinya Gang Tai kesel banget gara-gara kejadian di kafe tadi. Dan Sang In bingung dong, kenapa dia begitu salah banget di matanya Gang Tai. Arem sama salah seorang pasien juga terlibat cinlok. Tapi aturan di rumah sakit itu nggak boleh ada cinlok. Apalagi sesama pasien. Kalau sesama pasien cinlok, salah satu dari mereka bakalan dipindahin di rumah sakit jiwa lain. Arem sama salah satu pasien itu ngendep-ngendep di ruang penyimpanan. Ya, mereka backstreet dari semua orang. Tapi ternyata mereka ketahuan sama Gang Tai. Meski mereka minta ampun, tapi rencananya Gang Tai bakalan ngomongin itu sama direktur. Sedangkan Munyong bener-bener buntu otaknya dan dia lagi malas nulis. Karena itu dia ngajakin Sang Tai buat main poker. Tapi dia sambil bawa Mang Tai gitu di tangannya. Dan karena itu Sang Tai jadi inget kalau Mang Tai itu punyanya dia. Tapi Munyong bilang kalau Gang Tai udah ngasihin Mang Tai ke Munyong. Tapi karena mereka berdua itu rada-rada, akhirnya mereka berdua berantem hebat. Pulang-pulang Gang Tai dikagetin sama teriakan berantem mereka berdua. Munyong bahkan sampai mimisan. Gang Tai kemudian minta boneka yang udah patah itu dari mereka. Karena itu Munyong kesel banget dan lemparin kepala boneka itu. Gang Tai kemudian bujuk kakaknya supaya kakaknya ngizinin boneka Mang Tai itu jadi miliknya Munyong. Setelah itu Gang Tai benerin bonekanya dan dikasihin ke Munyong yang lagi tidur. Sekarang ini Sang In udah pindah di rumahnya Juri. Tapi pagi-pagi dia kaget karena kumis sama janggutnya hilang. Ternyata semalam yang nyukur kumis sama janggutnya Sang In itu adalah Jisoo. Gara-gara ada permen karet yang lengket di kumisnya Sang In. Waktu berangkat ke rumah sakit, Munyong, Gang Tai sama Sang Tai papasan sama Juri sama ibunya. Di situ ibunya Juri ngundang Munyong untuk makan di rumahnya Juri kapan-kapan. Pas baru masuk kerja, Munyong masuk ke ruangan Ojiwang. Direktur Ojiwang nanyain kenapa Munyong mau kerja lagi. Padahal Direktur Ojiwang itu udah khawatir Munyong udah nggak mau berangkat kerja lagi gara-gara waktu itu diberhentiin secara tiba-tiba dan nggak dikasih tahu. Tapi Munyong bilang itu semua karena para pasien rindu sama kelasnya Munyong. Tapi yang sebenarnya itu semua adalah permintaan Gang Tai. Gang Tai yang minta sama Direktur Ojiwang supaya Munyong kembali kerja lagi. Gang Tai ngobrol sama seorang pasien yang nyebut-nyebut pacaran sama Arem. Dia berterima kasih sama Gang Tai karena gak ngelaporin semua itu ke kepala perawat. Dan dia janji dia gak akan nyebut-nyebut pacaran di rumah sakit lagi. Dia bakalan jalin hubungan di luar rumah sakit. Dia juga nyeritain ke Gang Tai ciri-ciri orang yang mencintai. Gara-gara itu Gang Tai jadi keinget sama Munyong. Dia jadi nyadarin perasaannya ke Munyong. Begitupun juga dengan Munyong yang lagi ngajarin kelas sastra. Dia lagi ngebahas soal si cantik dan si buruk rupa. Munyong juga jadi sadar perasaannya ke Gang Tai itu adalah cinta. Kepala perawat nyamperin Sang Tai yang lagi ngelukis. Dia ngajakin Sang Tai ngobrol setelah lukisan itu selesai. Secara tiba-tiba mantan suaminya Arem yang suka KDRT dateng jengukin Arem. Dia tiba-tiba ngobrol sama Arem di luar ruangan gitu dan ngajakin Arem buat balikan lagi.
Kalau Arem mau balikan sama dia janji nggak bakalan mukulin Arem lagi. Tapi Arem nggak mau. Arem bilang dia nyukai orang yang ada di rumah sakit sekarang ini, dan dia rencananya bakalan menjalin hubungan sama orang itu setelah keluar dari rumah sakit. Dengar hal itu, si mantan suaminya Arem ini langsung emosi dan mau mukul Arem. Kebetulan Munyong lagi ada di situ, dan Munyong nggak tinggal diem, dan dia langsung lemparin kaleng di kepalanya si mantan suaminya Arem itu. Gara-gara itu mantan suaminya Arem itu jadi emosi, dia langsung mukul Munyong gitu aja. Munyong bahkan sampai jatuh, tapi dia nggak kapok juga, dia masih mau ngajar Munyong. Karena itu tiba-tiba Gang Tai dateng dan mukulin orang itu. Karena kejadian itu Gang Tai disidang dan dia diskors. Dia bahkan nggak digaji selama masa skorsnya, dan kemungkinan besar dia bakalan dituntut juga. Tapi anehnya setelah kejadian itu dia kok senyum-senyum dan ngerasa seneng. Dia kemudian nyamperin Munyong dan ngajakin Munyong untuk bepergian. Karena waktu itu kan Munyong janji bakalan ngajakin Gang Tai kabur kapanpun Gang Tai mau, dan Gang Tai maunya sekarang. Gacha. Dan episode 8 film ini pun telah selesai. Gimana nih menurut kalian? Makin seru banget kan ceritanya. Next, aku bakalan ceritain episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Tapi sebelum aku close videonya, aku mau minta tolong nih sama kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye bye.